Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semua. Pada pembahasan kali ini kita akan coba membahas topik mengenai share file atau share folder dan melakukan penyetingan untuk security-nya. Jadi ketika file atau folder itu di-share, jadi ada beberapa orang atau beberapa grup atau untuk semuanya yang bisa mengakses data tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah buat user dan kita sudah buat juga grupnya. Jadi kita coba tambahkan satu lagi user baru. Kita coba masuk ke administrative tool. Nah, kemudian ambil user dan komputer. Jadi kemarin beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membuat, hanya saja kita baru buat satu user. Hari ini kita tambah satu user lagi, akan kita buat user tersebut menjadi grup mahasiswa. Nah, sebelum itu kita coba edit dulu user yang sebelumnya. Kita cek hari kerjanya apakah sudah masuk di hari Sabtu. Ini sudah, dia masuk grup dosen. Kita cek akunnya, kita lihat. Nah, hari Sabtunya masih tidak masuk ke dalam hari kerja. Kita blok. Ini mulai dari jam 6 sampai jam 4 sore. Nah, kita permit, kemudian kita oke. Ini sudah selesai untuk setting user yang sebelumnya, karena yang hari Sabtunya tidak kita setting untuk hari kerjanya. Nah, kita tambahkan user baru di sini ya. Jadi ada organisasi unit, Wilcom, ada IF, dan ada SI. Kemudian juga ada SK. Nah, di sini kita tambahkan user di OU, organisasi unit, sistem informasi, atau disingkat dengan SI. Di sini saudara klik kanan, kemudian saudara buat user baru, kemudian buat namanya, kita buat saja mahasiswa akhir. Jadi untuk usernya kita buat mahasiswa. Jadi ini nanti kita gunakan untuk loginnya. Next. Nah, di sini user tidak perlu ganti password. Kemudian password never expire. Kita buat saja passwordnya default ya, supaya tidak susah mengingatnya. Kita buat saja default yang sudah kita gunakan sebelumnya. 1 KAZ, 2 WSX, tanda seru X. Kemudian diulangi 1 KAZ, 2 WSX, tanda seru X. Di sini finish. Nah, di sini ada namanya usernya masuk akhir. Nah, di sini coba kita setting. Mahasiswa ini dia masuk ke grup MHS. Jadi kita setting, klik advance, kemudian klik find now. Nah, di sini kita cari yang namanya MHS grupnya. Nah, di sini sudah ketemu MHS, double klik pada MHS, kemudian oke. Kemudian untuk akun ini kita juga setting untuk hari kerjanya. Ini hari kerjanya mungkin tiap hari ya. Kita abaikan saja ini, dia tiap hari kerjanya. Oke kan saja. Nah, kalau sudah kita close. Nah, yang jadi pertanyaannya, folder atau data apa yang akan kita share pada pembahasan atau topik kali ini. Nah, intinya begini. Saat saudara bekerja pada sebuah laptop, ini ya, saudara bekerja pada sebuah laptop, kemudian saudara memperbaiki data. Contoh, misalkan saudara membuat skripsi. Saat ini saudara buat skripsi,
pada bab 1. Jadi saudara simpanlah data saudara itu pada komputer yang saudara gunakan. Komputer tersebut selalu saudara bawa kemana-mana ketika saudara melakukan pengeditan atau penambahan atau perbaikan bab 1, saudara lakukan itu di komputer saudara atau laptop saudara. Nah, yang jadi masalahnya ketika saudara lupa bawa laptop. Nah, kemudian saudara punya nih data di flash disk saudara, data terakhir. Nah, ketika saudara gunakan flash disk saudara, saudara edit lah di flash disk saudara itu datanya, selesai. Nah, kemudian kalau misalnya saudara mau mindahin ke laptop saudara tadi, pasti datanya akan data yang baru. Contoh misalnya sebelumnya saudara buat bab 1, kemudian saudara buat lagi bab 1 edit pertama gitu. Jadi kan datanya sudah double nih. Jadi kebanyakan kan seperti itu ya. Jadi karena lokasi penyimpanannya beda-beda dan datanya ketika diakses ini lupa, misalnya kayak laptop tadi ketinggalan kan, tapi saudara punya cadangannya itu menggunakan flash disk tadi. Nah, ketika sudah selesai dan digabungkan kembali ke laptop saudara, pasti saudara akan buat bab 1 edit pertama gitu. Nah, di sini konsep melakukan kerja pada Windows Server 2016 dan komputer klien ini sama seperti begini. Saudara bekerja pada komputer yang saudara gunakan, tapi datanya tersimpan pada server. Jadi saudara bekerja di komputer saudara, kemudian datanya tersimpan di server. Servernya yang mana? Servernya yang Windows Server 2016. Nah, kalau misalnya saudara menggunakan komputer A misalnya, saudara edit data, kemudian datanya itu tersimpan pada folder kerja saudara, karena saudara login sebagai akun saudara di Windows 7 gitu. Kebetulan laptop atau komputer yang kita gunakan untuk klien itu Windows 7. Jadi kalau misalnya ada lebih dari 2 atau 5 komputer, saudara masuk ke sana, dan ketika saudara masuk ke komputer sana dan menggunakan akun saudara, itu folder kerja saudara yang ada di Windows Server itu bakal muncul gitu. Jadi tidak perlu ini mindah-mindahin data ya. Contohnya dari komputer A, kita ngerjain di komputer A, kita pindah ke komputer B. Jadi mungkin kan dipindahin, dikopikan ke komputer B. Tapi kalau misalnya kita kerjanya seperti ini, ada komputer servernya dan ada komputer kliennya, saudara nggak perlu lagi mindah-mindahin data. Saudara cukup login dengan user yang saudara gunakan. Dan user saudara itu punya grup gitu. Nah, di sini kita coba buat sebuah folder di Windows Server 2016. Nah, di sini ada partisi C. Nah, di sini kita coba buat sebuah folder namanya folder pekerjaan kampus. Bagaimana caranya folder pekerjaan kampus ini bisa ada di Windows 7 atau komputer klien yang saudara gunakan. Ini contohnya di Windows Server 2016 sudah kita buat nih pekerjaan kampus nih foldernya. Nah, coba kita buka Windows 7 kita. Ini ya. Kita buka Windows 7 kita. Kita coba login. Kita login. Kemudian tadi kan folder yang kita buat sebelumnya itu di Windows Server 2016. Nah, bagaimana caranya kita mengakses folder kerja yang ada di Windows Server 2016 itu
menggunakan komputer klien kita. Nah, caranya saudara ketik run, atau saudara buka start menunya, cari run. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Ini saudara harus hafal ya IP-nya ya. Jadi kita cek dulu IP dari Windows Server kita sebelumnya. Jadi kita cek dulu. Cara ngecek IP-nya if config ya. cmd config. Nah, IP-nya ini. IP-nya ini ya, 192.168.102. Balik lagi ke Windows 7 atau komputer klien. Nah, di sini akan kita ketik nih IP-nya. IP yang tadi ya, 192.168.102. Nah, kita coba tes dulu. Kita coba ping dulu. Ping. Nah, ini kalau kita ping berarti ini connect ya. Tapi bisa kita akses. Nah, caranya buka kembali run tadi. Di sini sudah ada IP kita. Hapus kembali yang ping tadi. Nah, di sini 192.168.102. Ini kebalik. Nah, muncul folder kerja yang ada di Windows Server 2016. Ini saudara harus perhatikan kembali ketika run. Saudara ketikkan IP-nya, kemudian jangan lupa backslash ya, backslash. Jangan kebalik. Kalau kita gunakan ini, dia tidak akan bisa, error katanya. Jadi kita gunakan backslash. Oke, nah di sini sudah muncul folder kerja yang ada di Windows Server 2016. Tapi yang jadi masalahnya, folder kerja kita tadi tidak muncul. Tadi kita buat folder dengan nama pekerjaan kampus ya. Ini kita buat pekerjaan kampus. Nah, caranya supaya pekerjaan kampus ini muncul pada Windows 7 atau komputer klien kita jadikan ini untuk penyetingannya file share-nya ya. Klik kanan pada foldernya, untuk klik properties. Kita klik tab sharing. Nah, di sini kita share. Nah, di sini kita share saja untuk semua orang. Kita share untuk semua orang. Nah, sudah selesai. Kita coba balik lagi ke Windows 7. Apakah sudah muncul atau belum? Coba saudara refresh kembali ya. Nah, pekerjaan kampus tadi sudah muncul. Nah, kalau kita klik, nah disinilah kita akan bekerja. Nah, kita balik lagi ke Windows Server 2016. Tadi kan kita share pekerjaan kampus ini. Tadi semua orang bisa melakukan ini ya, bisa melakukan read atau write ya. Read itu dia bisa membaca, listening, atau melihat isi dalam folder tersebut. Nah, write ini gunanya untuk melakukan manipulasi contoh, menambah data baru, menghapus, atau memodifikasi, atau menambahkan data. Nah, kita contohkan lagi ke Windows 7 tadi. Kita coba buat sebuah file dari dosen. Ini file, kemudian kita buat folder juga, folder dari dosen. Kita buat klien. Ini juga kita tambahkan klien belakangnya. Tarik 6 klien. Nah,
kita cek ke Windows Server 2016 di pekerjaan kampus tadi, ada, dia muncul gitu. Jadi data saudara itu ada di sana semuanya. Nah, kalau misalnya folder kampus tadi itu kita setting kembali, nah, di sana hanya bisa melakukan read saja gitu. Dasar. Kemudian kita balik lagi ke Windows 7. Kita coba lakukan edit ya. Kliennya kita hapus. Anda nggak bisa karena kita tidak ada izin atau permission untuk melakukan aksi ini gitu dari komputer klien kita. Nggak bisa lagi. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke Windows Server, kita balik lagi ke sini, kita tambahkan write-nya juga, balik lagi ke Windows 7, nah, bisa gitu. Jadi permission-nya itu ada pada Windows Server 2016 tadi, itu komputer server kita. Di sini kita hapus dulu. Kalau kita hapus di sini berarti di Windows Server 2016 kita juga hilang gitu, terhapus juga. Kita lihat bersih. Nah di sini kita coba buat di Windows Server 2016 tadi komputer servernya kita buat sebuah folder dengan nama dosen, kemudian kita tambah lagi dengan nama mahasiswa. Di sini dosen kita setting untuk share-nya ya. Share-nya hanya untuk kita cari grupnya yaitu dosen saja. Kita cari dosen, find. Sudah ketemu dosen, klik OK. Dosen bisa melakukan read atau write. Nah, di sini juga ada security nih. Jadi saudara juga bisa melakukan akses kontrol nih. Yang tadi kan everyone tadi itu kan punya ini ya, punya akses penuh ya. Jadi saudara juga bisa melakukan pengeditan di sini juga. Oke. Nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya saudara mau melakukan pengeditan ya silakan replace all child checklist. Silakan pilih OK. Oke. Nah, di sini sudah berubah ini. Nah, di sini sudah ada grup-grupnya gitu. Ini silakan mau di remove atau gimana juga silakan gitu. Sini kan everyone tadi kan akses kontrolnya penuh ya. Sini kalau misalnya kita batasi orang-orang hanya bisa ini membaca folder gitu, list folder saja gitu. Bisa. Kemudian untuk dosen nih full ya. Jadi saudara bisa melakukan penyetingan apapun terhadap grup yang ada di folder dosen ini. Jadi karena ini semuanya by sistemnya ya. Kalau misalnya sistemnya gimana gitu, bisa nggak di remove? Coba klik sistem, remove. Nah, katanya kamu tidak bisa remove karena ini tidak diizinkan ya. Nah kalau misalnya sistem ya bisa juga saudara buat sistem hanya bisa list folder saja gitu. Atau ini diabaikan saja, tidak perlu di-deny, tidak perlu dibatasi. Yang perlu dibatasi itu adalah ini, grup yang everyone tadi, siapa saja. Jadi siapa saja itu hanya bisa melihat saja gitu. List folder kontennya saja.
Kemudian untuk dosen itu full ya untuk folder dosen tadi. Kita close, kemudian kita buat juga mahasiswa ini foldernya kita share juga. Tapi kita share untuk grup yang ada mahasiswanya. Kita cari MHS, ketemu MHS, double klik, oke. Nah, MHS ini bisa menulis dan bisa melakukan manipulasi gitu. Share. Nah, di sini kita juga bisa bikin security-nya. Everyone tadi itu bisa ini saja, list folder saja. Atau saudara buat untuk special permission-nya ya. Ini juga bisa. Ini juga bisa untuk disable inherit. Bisa saudara otak-atik ya. Ini silahkan di checklist untuk permission entry object-nya ya. Ini file untuk ini tadi sudah kita atur ya. Kita abaikan saja dulu. Hilangkan checklistnya kembali. Ini sudah kita setting untuk mahasiswanya. Nah, kita balik lagi ke sini mahasiswa tadi. Kita edit. Nah, di sini untuk everyone tadi sudah kita ganti ya list foldernya ya, jadi konten. Nah, jadi kalau misalnya ada orang lain yang tanpa grup yang tidak teridentifikasi, nah dia hanya cuma bisa untuk melihat list folder kontennya saja gitu. Untuk mahasiswa, untuk everyone ini nanti kalau misalnya pengen everyone ini full kontrolnya di disable juga bisa. Kita ini semuanya lah gitu. Jadi juga bisa gitu. Nanti kita cek gimana perbedaannya ya. Ini sudah kita share tadi untuk dosen dan mahasiswa. Nah, kita buka di Windows 7 kita atau komputer klien kita. Nah, di sini sudah ada folder dosen dan mahasiswa nih. Kita refresh, nggak muncul nih. Coba cek lagi. Nah, di sini tidak ditemukan katanya. Coba kita kembali lagi ke Windows Server. Di sini kita lihat lagi settingannya. Ya, dosen. Share. Tidak bisa share katanya. Oh ya, tadi security-nya ini ya. Coba kita kembalikan lagi nih. Ke awalnya lagi nih. Coba kita apakan lagi, kita kembalikan lagi ke awalnya ya. Ini boleh kita remove. Ini juga boleh. Pion, dosen juga. Nah, kita coba tambah ini untuk dosen ya. Cari dosen, DSN. Kita cari grup dengan nama dosen. Kita coba cek. Nah, ketemu nih. Oke. Nah, folder sudah di-share untuk grup dosen. Nah, yang mahasiswanya juga kita ulang lagi ngaturnya. Ini security-nya nggak usah dulu kita setting. Nah, di sini hanya bisa diakses oleh mahasiswa.
Your folder is share. Nah, ini sudah di share. Nah, kita kembali ke Windows 7 kita atau komputer klien, sudah muncul atau belum nih? Nah, kebetulan karena saya seorang dosen, akunnya, jadi yang folder dosen saja yang tampil. Nah, kalau misalnya saya pengen folder mahasiswa juga bisa dilihat, tapi tidak bisa di apa-apakan gitu, bisa juga. Jadi kita kembali ke Windows Server 2016-nya, di folder mahasiswa kita tambahkan grup dosen gitu. Jadi kita tambahkan grup dosen, kita cari DSN, dosen. Di sini dosen hanya bisa read. Nah, jadi kita setting dia hanya bisa read saja, ya, melihat saja. Tidak bisa melakukan apapun, atau modifikasi atau menambah data, nggak bisa. Sudah, kita kembali ke Windows 7 atau komputer klien. Nah, di sini folder dosen dan mahasiswa ada. Nah, di dosen coba kita buat data baru. Kita buat datanya teks saja. Halo. Bisa. Jadi user dosen bisa membuat file halo. Nah, aksesnya coba kita buka di folder mahasiswa, kita coba buat file baru juga. Nah, ini nggak bisa nih diprotek nih. Kamu tidak diizin, kamu butuh nih permisi untuk melakukan aksi di folder ini gitu. Jadi dosen tidak bisa melakukan manipulasi data di folder mahasiswa. Nah, kalau misalnya dosen bekerja di folder dosen bisa gitu. Ini halo gitu kan. Selamat datang. Nah, kalau misalnya kita tulis selamat datang di komputer klien kita, otomatis di Windows Server atau di komputer server kita juga bakalan tertulis gitu. Kita buka, selamat datang juga. Jadi dia merupakan data yang sama gitu di komputer Windows Server 2016 dan di Windows 7 yang komputer klien juga sama datanya. Nah, kemudian intinya file atau folder yang ada yang sedang kita kerjakan ini semuanya ada di komputer server. Nah, data yang di komputer server tadi itu bisa kita akses di komputer klien kita, yaitu dengan menggunakan Windows 7 tadi. Nah, coba kita logout menggunakan akun mahasiswa. Kita coba ganti user. Coba kita ganti akun. Kita coba ganti akun dengan akun yang lain, akun mahasiswa tadi. Nah, kita ganti usernya dengan user yang baru. Misalnya mahasiswa tadi. Passwordnya 1KAZ 2WSX tanda seru add. Kita cek apakah mahasiswa akhir yang muncul atau user dengan nama dosen tadi, yaitu Rio tadi. Coba kita cek. Jadi kita sekarang ini login menggunakan akun mahasiswa. Kita cek apakah yang muncul nanti di start menunya itu apakah akun dengan grup dosen atau mahasiswa gitu. Nah, di sini kita cek start menu. Nah, di sini ada mahasiswa akhir. Nah, coba kita lakukan akses ke folder tadi. Jadi backslash kemudian 192 168 102. Ini adalah komputer server tadi IP-nya. Nah, di sini ada pekerjaan kampus nih. Saya login sebagai mahasiswa. Yang ada hanya folder mahasiswa. Folder dosennya nggak muncul karena folder dosennya itu hanya untuk user dengan grup dosen saja. Yang sekarang ini adalah user dengan grup mahasiswa. Jadi hanya muncul folder mahasiswa. Nah, apakah mahasiswa juga bisa melakukan manipulasi di foldernya? Kita coba tes. Halo, saya mahasiswa. Bisa. Halo, saya mahasiswa. Nah, datanya tersimpan gitu. Kita coba cek di Windows Server 2016. Di folder mahasiswa, nah muncul nih, halo saya mahasiswa, isinya juga ada gitu. Jadi kalau misalnya kita login menggunakan user dosen tadi, coba kita log out.
Kemudian kita ganti ke akun dosen tadi. Ini kita switch user. Usernya Rio ya. Coba 1 KAZ 2 WSX tanda seru add. Nah, sudah login dengan user yang grupnya dosen tadi. Nah, di sini. Nah, coba kita akses kembali di pekerjaan kampus tadi. Nah, di sini karena saya login sebagai grup dosen usernya, jadi di sini ada muncul 2 folder, dosen dan mahasiswa. Di dosen saya bisa melakukan manipulasi data, Nah, di folder mahasiswa saya hanya coba bisa melihat. Saya hanya bisa melihat nih. Coba kita edit. Tes, edit. Kita save. Edit dari dosen. Save. Nah. Yes. Nah, tapi simpan dia. Jadi sebagai grup user dengan grup dosen tadi dia tidak tersimpan. Nih. Tidak muncul ya. Nah, tes, nah, tidak bisa. Jadi intinya bekerja dengan komputer server dan komputer klien ini sangat asik. Bisa melakukan penyimpanan data. Nah, ini penyimpanan datanya belum berupa database. Apalagi kalau seandainya saudara bekerja dengan cara ini multi user. Nah, di sini komputer servernya sebagai server utamanya. Nah, Windows 7 kita gunakan sebagai kliennya. Jadi di sini data yang disimpan itu ada di komputer induk. Jadi kalau misalnya komputer klien saudara rusak, nggak masalah. Atau komputer saudara diinstal ulang, atau mau diapakan, nggak masalah. Datanya tidak akan hilang. Datanya ada di komputer server. Nah, inilah pentingnya untuk menjaga komputer server dari ini akses-akses yang ilegal. Makanya di komputer server itu harus dilengkapi dengan proteksinya, apakah itu firewall-nya. Nah, kebanyakan komputer dengan server Windows Server itu kebanyakan aplikasi ini keuangan gitu. Aplikasi yang terkait dengan tentang duit-duit kebanyakan menggunakan Windows Server. Apakah itu 2016 atau 2008 atau versi berapa gitu. Nah, berbeda dengan server yang menggunakan OS-nya yaitu Linux, keluarga Linux atau CentOS atau Ubuntu gitu. Ini kalau misalnya komputernya seperti itu, kebanyakan di sana dipasang aplikasi gitu. Nah, di sini kita belum ada pemasang aplikasi di Windows Server 2016 kita. Nah, untuk aplikasi akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Untuk folder kerja ini, saya rasa ini sudah cukup paham ya saudara ya, untuk terkait mengenai bagaimana cara kerja folder pada Windows Server yang dimodifikasi di komputer klien gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan mengenai share folder atau file dan untuk security-nya saya cukupkan sampai di sini. Pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara melakukan instalasi pada komputer server itu. Kita install sebuah aplikasi pihak ketiga, yaitu kita coba install exam. Kita coba buat aplikasi pada Windows Server 2016-nya. Jadi nanti aplikasinya kita letakkan di Windows Server 2016, kemudian nanti aplikasi ini akan diakses di komputer klien tadi.
Jadi ibaratnya seperti ini. Windows Server 2016 ini adalah sistem sysfo-nya gitu. Nah, komputer yang saudara gunakan di rumah atau handphone yang saudara gunakan itu adalah kliennya. Klien yang untuk mengakses halaman publik dari sistem yang telah ada di server tadi gitu. Jadi untuk pembahasan kali ini mengenai share file dan share folder beserta dengan security-nya saya cukupkan sampai di sini. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai cara melakukan instalasi aplikasi pada komputer klien dan server. Bagaimana cara mengakses dari komputer klien ke server. Nah, servernya bagaimana cara kita melakukan konfigurasinya. Nah, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.